Saya ingin saksikan cintanya Tuhan yang besar dan luar biasa dalam hidup kami berkeluarga. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya pengalaman kami tidak jauh berbeda dengan pengalaman dari Bapak Ibu sekalian, dari rekan-rekan muda sekalian. Ya, saya masih muda sih ya, manusia berjiwa muda, gitu ya. Jadi pengalaman kita mirip-mirip, hanya mungkin peristiwanya saja yang berbeda, seperti itu. Jadi dalam diproses oleh Tuhan, kemudian dibentuk oleh Tuhan, sampai kemudian satu yang saya dapat soal kepatuhan, soal kedisiplinan. Jadi saya diskusi dengan suami. Ini saya memandang peristiwa 2016. Berarti berapa tahun yang lalu? 6 tahun yang lalu ya. Saya memandang satu peristiwa 2016 itu dari sisi yang berbeda antara saya dengan suami. Ya, mungkin ini sudah yang beberapa kali saya pernah sampaikan bahwa dulu saya kerja di Siloam Karawaci. Ya, kemudian dalam satu hari kesempatan bekerja saya itu hilang. Kemudian kami sempat mengalami kesulitan dalam hal finansial, dalam hal biaya, karena kebutuhan-kebutuhan itu lebih besar daripada apa yang kami dapatkan masukan. Tapi satu hal di situ saya selalu ingat sampai dengan hari ini, ya, mama itu selalu ajarkan, mama mertua ya, ibu gembala. Yang selalu saya ingat adalah gini, selama dikasih kesempatan, berikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jangan sampai kemudian nanti Tuhan yang mengambil apa yang menjadi bagiannya. Dan kami menyadari bahwa bahwa yang kami dapatkan sekarang ini itu karena memang Tuhan memberkati dengan luar biasa. Satu hal yang saya berdua dengan Ben itu ingin terus komit, ingin terus melakukan dalam sepanjang hidup kami adalah bagaimana kami bisa taat mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan. Karena ternyata apa yang firman Tuhan bilang, kamu lihat deh, kalau kamu mengembalikan, kamu lihat bagaimana Tuhan akan memelihara kamu, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Dan ketika Tuhan membuka tingkap-tingkap langit memberkati, itu bukan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 1 bisa jadi 9, 1 ditambah 1 bisa menjadi 11. Tuhan sangat memberkati dengan luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengalaman kami tidak taat dalam mengembalikan persepuluhan itu kami lewati dalam kehidupan berumah tangga selama 7 tahun. Ya, mungkin kalau bahasanya di dalam cerita Alkitab ada namanya 7 tahun kelaparan. Ada 7 tahun Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah ya, seperti itu. Tetapi kan ketika kemudian kita mulai taat. Sakit nggak waktu taat? Ya kita sudah hitung-hitung ya. Kita yang bekerja kan pasti sudah punya catatan. Saya ini dapat gaji berapa, pengeluarannya saya berapa, kayaknya saya yang memberikan. Bukan memberikan sebetulnya ya, mengembalikan apa yang punya Tuhan kayaknya sayang. Tetapi kami belajar taat. Dan kami belajar untuk terus komit melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan apa yang Tuhan ajarkan lewat kebenaran Tuhan, untuk kami mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong kami. Yang penting adalah bukan soal bagaimana Tuhan memberkati kami, itu nggak usah diminta, Tuhan pasti akan tolong dan Tuhan akan memberkati apa menjadi kebutuhan. Tetapi dari kesetiaan, dari dari komitmen kita untuk mengembalikan apa yang jadi miliknya Tuhan, saya rasa Tuhan bukan Tuhan yang mau berhutang kepada kita. Ya, Tuhan akan senantiasa menolong dan Tuhan akan memberkati. Dan puji Tuhan, anak-anak bisa sekolah,
kemudian sekolah sesuai dengan apa yang kami inginkan gitu ya, karena memang ketika kami menikah dan memiliki anak, komitmen kami yang pertama adalah satu, nggak apa-apa kita nggak punya segala-segalanya yang lebih, nggak masalah, yang penting anak-anak bisa sekolah di satu tempat yang menurut kami itu yang bisa kami wariskan, yang kepada mereka adalah pembekalan pengetahuan, karena nanti setelah besar mereka harus mencari sendiri apa yang menjadi keperluan mereka. Tetapi dari kecil sampai dengan di batas waktu kita bisa menyekolahkan mereka, saya ingin mereka sekolah di sekolah yang bisa membentuk bukan hanya soal pengetahuan tetapi soal perilaku, soal ketaatan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan sampai dengan saat ini mereka masih bisa bersekolah di tempat yang memang kami cita-citakan. Tuhan menolong semuanya. Yang kedua soal setiap anak ini kan beda-beda ya. Kalau yang besar itu ya nurut gitu ya, ribut terus. Ya jadi Bu Huta Barat bukan soal suami istri ribut terus ya, anak-anak juga ribut gitu ya. Kadang-kadang nggak masalah yang besar, masalah yang apa ya, yang kecil-kecil, hanya soal yang satu suka ngeledek gitu ya, yang satu yang besar gitu ribut, diam begitu kan. Kadang-kadang kita pulang kerja ngedengar mereka ribut, pusing juga ya gitu. Tetapi ya itulah yang kami inginkan adalah Tuhan terus memakai kami untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Karena ternyata mendidik itu nggak gampang ya. Saya salut dengan orang tua yang punya anak 10 ya, itu bisa ngedidiknya bagaimana ya. Saya ngedidik anak 2 orang aja kayaknya kayak ngedidik anak 20 kayaknya ya. Karena ribut terus gitu ya. Tetapi ya itu apa namanya, sabarnya harus ditambah ya, apalagi mereka sudah beranjak remaja. Ini kan tahap pendidikannya sudah beda lagi, tahap remaja. Sudah mulai coba-coba, sudah mulai ya bagaimana ya. Harapannya kami adalah kami tetap terus Tuhan berikan kesabaran. Kami tetap terus Tuhan berikan hikmat untuk kami bisa mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Sehingga anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami ini bisa menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Gitu ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu saja yang bisa kami saksikan. Nah, kemarin hari Minggu yang lalu kami nggak ke gereja. Kami ibadah online. Lalu hari Sabtu pagi-pagi saya dipanggil sama suami, dia bilang, "Mimi sini deh." Tadi lagi tidur tiba-tiba dapat email apa ya? Dapat email. Saya bilang, "Emailnya apa?" "Lihat nih, ini bulan lalu, ini yang sekarang." Terus saya bilang, saya belum cerna sih ya. Ya puji nama Tuhan, Tuhan memberikan kenaikan gaji kepada suami. Cuma saya bilang sama suami, saya bilang sama Ben gini, "Pi, kalau gajimu naik, berarti perpuluhanmu juga harus naik ya." Jadi harus nyambung, saya bilang. Ya udah Tuhan apa ya? Saya sampai nggak bisa ngomong kalau soal bagaimana Tuhan memberkati ya, Ibu Saudara. Jadi sampai pernah di satu waktu kita naik gaji, kita malah bertanya-tanya, kenapa ya kok bisa naik gaji? Orang naik gaji kan ya sudah ya terima aja gitu ya. Kita malah bertanya-tanya kenapa ya. Tapi saya pikir gini, ketika Tuhan menambahkan berkat dalam keluarga, berarti ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami berdua untuk kami tetap bisa memberikan dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Puji nama Tuhan. Itu kesaksian. Ya, jadi kita semua pada akhirnya adalah menikmati bagaimana besarnya dan baiknya Tuhan. Bapak Ibu pernah nggak mengkalkulasi pengeluaran saya sekian, ini ya, pendapatan saya sekian, lalu kemudian pengeluaran saya sekian. Saya pernah melakukan itu dan saya sampai terkagum-kagum. Saya nggak percaya, waktu itu saya diajarkan oleh konsultan dari Bank Mega. Coba deh, kamu coba hitung. Kebetulan dia sama satu iman ya. Coba kamu hitung, kamu selalu mengeluh kayaknya kok kita bisa hidup. Setelah saya hitung-hitung, ternyata apa yang didapat, intake dan outputnya itu nggak balance. Dan selalu lebih besar pengeluaran. Saya bingung, kenapa bisa sampai dengan hari ini saya hidup dengan sebetulnya kalau dipikir-pikir minus-minus ya gitu. Tetapi
Bahkan kadang-kadang kita bisa setting. Kenapa bisa begitu? Yaitu Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Jadi jangan pernah hitung apa yang kita dapat, tetapi hitunglah bagaimana Tuhan memberkati kita, Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, dan semuanya Tuhan akan cukupkan. Asalkan itu kebutuhan ya. Kalau keinginan kan beda lagi ya. Kalau keinginan kan saya mau inginnya ini, inginnya ini ya. Tetapi yang menjadi kebutuhan ya, kalau dibilang sembako ya, 9 bahan pokok, yaitu pasti Tuhan akan cukupkan. Puji nama Tuhan, kiranya kesaksian kami ini bisa menjadi berkat bagi kita semua.